Di kota Cimahi, berdiri kokoh sebuah lembaga yang menjadi penjaga kesehatan masyarakat. BPJS Kesehatan Cabang Cimahi hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta. Berawal dari tahun 2015, BPJS Kesehatan Cimahi telah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas. Wilayah layanan kami mencakup Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2.397.803 juta jiwa yang dilayani oleh 38 pegawai tetap, 2 calon pegawai tetap, 30 pegawai tidak tetap, dan 20 tenaga alih daya. Untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cimahi didukung oleh 18 rumah sakit, 2 klinik utama, 45 puskesmas, 108 klinik pertama, 17 dokter praktek perorangan, dan 7 dokter gigi. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cimahi telah dibekali dengan sejumlah sarana prasarana untuk menunjang kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai upaya antisipasi gangguan listrik, telah disiapkan genset, kamera pengawas di berbagai titik, dan sarana darurat yang siap untuk digunakan. Selain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia juga dilatih secara berkala untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana gempa bumi. Dalam simulasi gempa bumi ini, seluruh pegawai mengalami guncangan gempa tanpa terkecuali, sebagai bagian dari rencana tanggap darurat Emergency Response Plan sesuai standar kebijakan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pegawai melakukan tindakan penyelamatan diri. Mereka berlindung di bawah meja untuk melindungi kepala dari benda yang mungkin jatuh atau bergeser ke dekat pilar bangunan yang memiliki struktur lebih kuat, terutama bagi mereka yang berada di gedung bertingkat. Setelah gempa berhenti, seluruh pegawai dan tamu diarahkan menuju titik kumpul assembly point mengikuti petunjuk evakuasi yang telah terpasang dan panduan dari tim tanggap darurat penanganan situasi panik TDPSP. Di titik kumpul, dilakukan pengecekan kehadiran seluruh pegawai secara lisan. Bagi pegawai yang tidak berada di kantor, dilakukan pengecekan melalui komunikasi telepon. Bapak Ibu, kita absen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah lengkap atau belum? Untuk bagian PKP? Hadir semua? Hadir semua, lengkap. Untuk bagian SDM UK? Hadir. Hadir, lengkap. Untuk bagian PMU? Ada? Ada yang tidak ada? Rizky tidak ada? Saya telepon dulu kalau gitu Rizkynya. Aduh, nggak diangkat-angkat lagi. Aduh, saya lapor ke ibu dulu deh kalau gitu. Halo, Bu Eka. Halo Bu Dina. Ya, Bu Eka gimana di sana kondisinya? Alhamdulillah Bu aman. Untuk saat ini sedang dalam pengecekan. Oke, gini Bu Eka. Jadi nanti kalau misalkan ada situasi yang tidak memungkinkan, harap laporkan ke saya ya. Baik Oke. Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Ibu, ini saya laporkan. Tadi untuk seluruh personel kehadirannya sudah lengkap dan dalam kondisi aman. Namun ada satu yang masih belum ada di sini. Siapa? Atas nama Rizky Agustino. Sudah saya telepon, sudah saya hubungi, tapi belum ada dia. Belum ada jawaban. Oke. Jangan panik. Kita tim PDPSP, siapa aja di sini yang hadir, kita menyebar. Kita menelusuri ke ruangan-ruangan, kira-kira Rizky ada di mana. Oke? Baik, Tim Bu. PDPSP, siap? Siap, Ibu. Oke. Terima kasih arahnya, Bu. Ngomong dulu terus. Ya, tuh. Ketua Tim TDPSP, sekaligus Koordinator JRC melaporkan situasi bencana gempa bumi kepada BC representatif atau kepala cabang yang saat terjadi gempa sedang berada di luar kantor. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Iya betul Bapak. Izin melaporkan Pak Kacap bahwa di kantor cabang Cimahi telah terjadi gempa. Lalu gimana nih situasi di sana?
Pak. Mohon izin untuk penelusuran lebih lanjut, kami akan melakukan pengecekan apakah bangunan gedung siap tetap dilakukan operasional ataupun tidak. Nanti akan saya cek lebih lanjut ya Pak. Terima kasih ya, Bu Dina, Siap. selamat aja. Lakukan sesuai dengan prosedur dan tetap ada nanti. Siap Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Mohon izin melaporkan Pak bahwa beberapa saat yang lalu telah terjadi gempa di Kota Cimahi. Saya laporkan kondisi aman dan seluruh pegawai sehat dan selamat. Demikian Pak. Sekarang kami sedang melakukan pengecekan gedung dan sarana prasarana. Apakah terjadi kerusakan atau keretakan? Nanti Pak saya lanjutkan update perkembangan laporan dan saya akan sampaikan informasi kepada Bapak. Baik Pak, kami akan segera melaporkan update terakhir terkait dengan kondisi di cabang. Terima kasih Pak. Ketua Tim TDPSP mengkomunikasikan situasi kepada pegawai dan tamu yang berkumpul di Assembly Point. Baik teman-teman, jangan panik. Alhamdulillah kita semua telah berkumpul di satu titik kumpul ya teman-teman. Izin kepada teman-teman jangan dulu ada yang masuk. Tim TDPSP nanti akan melakukan penelusuran lebih lanjut apakah gedung aman untuk teman-teman bisa melakukan pekerjaan lagi. Jadi teman-teman di sini dulu aja, jangan panik. Mangga kepada teman-teman yang ternyata ada kakinya luka dan lain-lain bisa diinfokan ke kita ya. Siap? Oke. Tetap kondusif ya teman-teman. Siap, Sesuai arahan Ketua Tim TDPSP, anggota TDPSP langsung melakukan penilaian cepat quick damage assessment terhadap kondisi gedung pasca gempa. Penilaian ini meliputi pemeriksaan visual terhadap keberadaan retakan pada struktur bangunan, kerusakan pada jaringan listrik, gangguan pada jaringan komunikasi, serta aspek-aspek lain yang relevan untuk memastikan keamanan dan kelayakan gedung. Bila hasil quick damage assessment mengindikasikan bahwa kondisi bangunan gedung dalam keadaan aman untuk digunakan, maka seluruh pegawai dan tamu diperkenankan melanjutkan aktivitas. Bila hasil quick damage assessment mengindikasikan bahwa kondisi bangunan gedung dalam keadaan tidak aman untuk digunakan, maka Ketua Tim TDPSB melaporkan kepada BC representatif untuk menetapkan status bencana dan sekaligus mengaktifkan BCP. Bu izin melaporkan, tadi saya sudah melakukan pengecekan ke setiap area, ternyata banyak kasus yang berserakan, kemudian jaringan listriknya tidak menyala, kemudian telepon juga terputus Bu. Itu yang saya laporkan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Kendi, saya akan laporkan segera ke Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum Ya, Pak. waalaikumsalam Bu. Ya. Gimana Bu? Mohon izin Pak melaporkan kembali hasil penelusuran dari tim Oh, ya? TDPSP, ternyata memang gedung masih belum aman untuk kita lakukan operasional. Ada kendala atau kerusakan apa Bu? Setelah pasca gempa Betul ini? Pak. Ternyata setelah dicek listrik kita masih mati, kemudian ada serpihan kaca juga Pak. Bahaya Bu. Jadi mohon izin untuk teman-teman yang di luar operasional kita WFH-kan Pak. Sedangkan selebihnya untuk operasional kita buatkan tenda darurat. Ya baik Bu Dina, terima Siap, kasih Bapak. laporannya. Tolong ya sesuai BCP, Bu Dina pastikan bahwa pelaksanaan atau update yang dilakukan Bu Dina untuk mengatasi kondisi tersebut lakukan sesuai BCP dan tetap hati-hati ya Bu ya. Baik Bapak, Ya, terima terima kasih kasih. Pak. Assalamualaikum. Setelah mendapatkan laporan dari tim TDPSP, BC representatif mendeklarasikan bencana, sekaligus mengaktifkan BC Plan di bawah komando tim BCP dan melaporkannya kepada DDW. Assalamualaikum Pak, izin melaporkan hasil pemeriksaan kami sementara terhadap kondisi kantor pasca gempa. Kantor tidak memungkinkan melaksanakan operasionalisasinya karena terjadi korsleting listrik Pak, serta banyak di beberapa tempat ada serpihan kaca khususnya yang ada di frontliner Pak. Oh iya Pak, untuk kedepannya kami akan mengatakan BCP dan pegawai di luar operasional kami akan kami WFH-kan, sedangkan untuk pelayanan tetap dilanjutkan di halaman kantor dengan menggunakan tenda. Ketua Tim TDPSP melaporkan kejadian bencana gempa bumi melalui aplikasi Business Continuity Management. Aplikasi Business Continuity Management
merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana oleh setiap unit kerja baik di kantor pusat, kedeputian wilayah, maupun kantor cabang untuk membuat laporan kerusakan atau bencana yang terjadi pada unit kerja. Cara melaporkan insiden bencana melalui aplikasi BCM. Buka aplikasi BCM di perangkat Anda. Pilih menu entry lalu pilih opsi notifikasi insiden untuk melaporkan kejadian bencana. Selanjutnya pilihlah data entry. Lalu isilah setiap kolom dengan data yang akurat dan relevan. Pada kolom kepada, pilih kedeputian bidang tata kelola, risiko dan kepatuhan internal. Pada kolom tembusan, pilih kedeputian wilayah yang relevan dengan lokasi kejadian bencana. Pada kolom nama insiden, isi dengan nama insiden yang spesifik dan jelas. Pada kolom berita, tuliskan laporan singkat mengenai kejadian bencana. Jelaskan secara ringkas apa yang terjadi, termasuk lokasi, waktu, dan dampak yang ditimbulkan. Di sebelah kanan layar, terdapat fitur peta. Gunakan fitur peta yang tersedia untuk menandai titik lokasi kejadian secara akurat. Klik pada kolom waktu kejadian untuk membuka kalender. Pilih tanggal dan waktu kejadian bencana sesuai dengan data yang Anda miliki. Pilih kotak yang ada di sebelah aktivasi tim TDPSP. Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol simpan untuk mengirimkan laporan insiden. Oke, terima kasih tim TDPSP. Kita sudah melakukan penelusuran teman-teman ke bagian gedung kantor kita. Ternyata memang situasinya tidak aman untuk kita bekerja di gedung kantor terlebih dahulu. Jadi mangga kepada teman-teman di luar operasional bisa bekerja di rumah. WFH untuk sementara waktu sampai kabar dapat saya informasikan lebih lanjut. Kepada teman-teman operasional, nanti akan kami siapkan tenda darurat untuk operasional alternatif di luar kantor. Mungkin sementara seperti itu ya teman-teman? Iya. Oke, siap. Sehat-sehat selalu ya kalian ya. Dengan segera, tim BCP memulai proses pemulihan operasional fungsi bisnis prioritas di kantor alternatif setelah BCP diaktifkan. Semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti komputer, jaringan, dan formulir, telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan kelangsungan untuk operasional di kantor alternatif. Setelah jaringan listrik berhasil dipulihkan dengan bantuan PLN dan sarana prasarana lainnya dinyatakan siap, maka dinilai bahwa operasional kantor dapat kembali normal sepenuhnya. Ketua tim TDPSP melaporkan kepada Ketua BCP dan BC representatif. Ya. Halo? Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Tedina. Salam. Izin melaporkan Pak bahwa BCP telah dilaksanakan dan kegiatan operasional telah dilaksanakan kembali. Oke, baik. Terima kasih atas upayanya, Bu. Oke, agar dijaga bagaimana situasi pelayanan tetap kondusif, serta kondisi dan situasi di sana tetap stabil. Oke, setelah ini saya akan laporkan kepada tim BCP. Bapak. Terima kasih Bu Dina atas laporannya. Halo, Assalamualaikum Ya, Bapak. waalaikumsalam. Izin melaporkan Bapak bahwa kami telah menangani bencana dengan sangat baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga sudah melakukan pemulihan operasional Bapak di kantor alternatif dengan tepat waktu sesuai dengan RTU sebagaimana ditetapkan dalam BCP. Kemudian selain itu kita juga telah melakukan perbaikan satpras Bapak sebagai pertimbangan bahwa kita telah memenuhi MTPD sebagaimana dalam BCP sehingga pemulihan dapat segera dilakukan. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Ya, pada Dewi izin melaporkan, kami sudah melakukan upaya-upaya terkait perbaikan kantor pasca gempa, dan permasalahan sarana prasarana yang tadi saya laporkan sudah bisa diatasi. Jadi kami mohon mengajukan permohonan bahwa kondisi kegawat daruratan itu dapat kita nonaktifkan dan BCP-nya dapat kita close saja Pak. Demikian Pak laporan saya. Terima kasih. Dengan BCP yang telah kita susun, kita memiliki pedoman yang jelas untuk menghadapi situasi darurat. Mari jadikan pembelajaran ini sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Jangan lengah dan selalu waspada. Bersama, kita pasti bisa.